Oke. Kita ulang dari yang pertama. Oke. Stop semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Afdilka. Saya dari kelas MI 4A. Di mana saya ingin menjelaskan tugas linear programming metode simplex dengan soal Perusahaan Polmi ini menghasilkan 2 produk, pulpen dan pensil yang diproses melalui 2 bagian fungsi, perakitan dan finishing. Nah, di mana bagian perakitan ini tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian finishing ini hanya 48 kerja. Untuk menghasilkan 1 pulpen diperlukan 4 jam, sedangkan 2 jam kerja finishing. Sedangkan untuk menghasilkan 1 pensil diperlukan 2 jam kerja dan perakitan dan 4 jam kerja finishing. Laba untuk setiap pulpen dan pensil menghasilkan 80 dan 60 rupiah. Pertanyaannya ini, berapa jumlah pulpen dan pensil yang optimal dihasilkan? Oke, selanjutnya tabelnya itu ada di selanjutnya. Nah, kita penyelesaian yang dimana kita buat prosesnya ini. Proses waktu yang dibutuhkan per unit itu, pulpen itu perakitannya tuh 4 jam. Tadi sesuai dengan yang modul ya. Pensil itu perakitan 2 jam, total jam tersedianya itu 60. Finishingnya itu 2 jam, bagian pulpen yang pensil itu 4, maka total jam tersedianya itu 48. Maka laba dan unitnya itu 80 dan pensilnya itu 60. Selanjutnya fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu di mana maksimal labanya itu kita buat dalam bentuk X dan Y. 8X tambah 6Y dalam satuan 10. Fungsi kendalanya itu kita buat itu ini, perakitan dan finishing. Nah, yang perakitan ini 4X tambah 2Y lebih kecil daripada 60. Sedangkan yang finishing itu 2X tambah 4Y lebih kecil 48. Selanjutnya 3X, Y lebih besar daripada 0. Nah, selanjutnya itu kita buatlah penyelesaiannya. Jika 4X tambah 2Y lebih kecil daripada 0, kita ubah nih. Kita ubah lebih kecilnya itu dalam bentuk sama dengan. Nah, maka jika X sama dengan 0, maka 4 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 60. 2Y sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan hasilnya itu Y-nya itu 30. Maka titik X dan Y itu 0,30. Jika Y sama dengan 0, maka 4X tambah 2 dikali dalam kurungnya 0 sama dengan 60. 4X itu sama dengan 60. X 60 dibagi 4X sama dengan 15, maka titik X dan Y-nya sama dengan 15,0. Nah, yang nomor 2-nya ini, jika 2X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 48, kita ubahlah menjadi sama dengan, biar bisa dibagi-bagi sama juga. Jika X sama dengan 0, 2 dikali 0 tambah 4Y sama dengan 48, 4Y 48, Y sama dengan 48 bagi 4, Y sama dengan 12, maka titik X dan Y-nya 0,12. Dan jika Y-nya sama dengan 0, maka 2X tambah 4 kali 0, 48, 2X sama dengan 48, X sama dengan 48, bagi 2, X sama dengan 24. Maka titik X dan Y-nya itu 24,0. Nah, untuk mencari titik C-nya itu kita mensubstitusikan yang nilai perakitan sama finishingnya ini dengan perkalian 1 dan 2. Nah, kita masukkanlah 4X tambah 2Y sama dengan 60. 2X dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8Y sama dengan 96. Maka ini coret habis, ya kan? 2 dikurang 8 sama dengan minus 6Y. 60 dikurang 96 sama kan minus 36. Maka Y sama dengan 36. Minus 36 dikurang minus 6 sama dengan hasilnya 6. Nah, untuk mencari nilai C-nya kan Y-nya udah dapat.
Jadi kita masukkan aja nilainya 2x tambah 4y sama dengan 48, 2x tambah 4, y-nya kan 6, kita masukkan 6. Sama dengan 48, 2x tambah 24, 4 kali 6, 24 sama dengan 48, 2x sama dengan 48 dikurang turun 24, jadi 24 bagi 2 sama dengan 12. Jadi titik C-nya ini sama dengan 12,6. Nah, jadi penyelesaian grafiknya ini kita udah dapat nih nilai C-nya. Yang tadi A-nya ini kan 0. Ini 0. Ini sama salah ya, ini 0. Yang B-nya tadi 0,12. 0,12 tadi. Di sini ya, ini B. Ya, kita bisa lihat nih B. Selanjutnya yang D-nya ini 15. Nih. Jadi kita bisa lihat 30. Maka titik potongnya itu ada di sini C. Jadi titik ujinya itu faktor tujuannya itu 80x tambah 60y, kita kalikan saja semuanya, maka titik tertingginya itu ada di C, dimana 80 dikalikan 12 tambah 60 dikalikan 6, maka hasilnya 1320. Maka eliminasi substitusinya pulpen sama dengan 12, kursi sama dengan 6, dengan keuntungan rupiah 1320. Nah, selanjutnya itu dengan metode simplex. Metode simplexnya itu di mana fungsi tujuannya itu maksudnya Z sama dengan 8x1 ditambah 6x2. Nah, batas-batasan tadi hampir sama kayak tadi kita cantumkan, cuma pembedanya ini dia ada memakai pangkat x1 sama di x2. Kalau yang tadi kan di sebelahnya nggak ada x1 sama x2, melainkan x sama y. Nah, kalau ini kita memakai x1 tambah 6x2. Batas-batasannya itu juga sama, 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil daripada 60, 2x1 tambah 4x2 sama dengan lebih kecil 48 sama yang 3x lebih besar daripada 0 tambah x2 lebih besar daripada 0. Nah, langkah 1 ini mengubah fungsi tujuan, yang dimana maksimum Z ini sama dengan 8x tambah 6x2 kita ubah menjadi Z minus 8x1 dikurang 6x2 sama dengan 0. Selanjutnya itu langkah 2-nya itu mengubah batasan-batasan, yang dimana semua batasan lebih kecil ataupun sama dengan lebih kecil diubah menjadi sama dengan. Nah nih, sama dengan, ya kan? Perubahan disebut dengan select variable. Jadi batasan-batasan 1, 2, dan 3, 1 dan 2 kita ubah menjadi sama dengan, cuman dengan menambahkan S1. Selanjutnya langkah ketiga, kita gabungkan dan kita susun ini. Langkah ke-1 dengan langkah kedua dengan tabel seperti ini. Ya, tabelnya. Oke. Nah, maaf kawan-kawan. Selanjutnya untuk yang ini, langkah keempat, yang dimana dia itu memiliki kolom kunci, dia itu supaya untuk mendapatkan nilai kolom kuncinya itu melihat nilai minus yang terbesar di nilai Z. Nah, karena di sini minus 8 yang paling Z, maka X1 ini menjadi nilai kolom kuncinya. Langkah kelima, memilih baris kuncinya itu menentukan dengan indeks dengan nilai pada kolom kunci dibagi nilai pada kolom kunci. Nah, karena nilai kolom kuncinya ini ada ini, kita bagikanlah. Ini 60 bagi 4 sama dengan 15, 48 bagi 2 sama dengan 24. Maka nilai yang paling kecil kan 15. Maka baris kuncinya itu ada di sini di S1. Jadi perpotongan pivotnya itu ada di sini. Oke.
Nah, langkah ke-6 kita sudah buat yang baru, nilai fivernya jadi 4 kan, benar. Selanjutnya, maka tabelnya itu kita ubah. Kita ubah X1 yang ini, kita masukkan ke sini, fivernya 4, X1-nya ini. Maka penyelesaiannya itu maka penyelesaiannya 0 dibagi 4, 0, 4 bagi 4, 1, 2 bagi 4, 1 per 2, 1 bagi 4, 1 per 4, 0 bagi 4, 0, 60 bagi 4, 15. Maka kita mengubah nilai kuncinya itu di X1, yaitu nilai barunya ini. Nah, selanjutnya itu kita mengubah nilai luar di baris kunci dengan rumus NBB. Untuk menghasilkan NBB ini, kita harus dengan rumus nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai kolom kunci. Nah, nilai lama dari Z-8 ini kan ini nih. Ya kan? Nih. Nih, nilai lamanya, ya kan? Nilai barunya ini di sini. Nah, maka penyelesaiannya ini, maka hasilnya NBB ini. Untuk mengerjakannya, nilai lama ini 1 dikurang nilai baru 0 dikali minus 8, maka hasilnya ini. Begitu juga seterusnya. Nah, yang di bagian X2 ini 2, nilai lamanya tadi kan ini 2, ya kan? Nilai barunya ini sama juga, maka hasilnya seperti ini juga penyelesaiannya. Oke. Lanjut. Untuk penyelesaian di langkah selanjutnya, di bagian kolom ini kan maka nilai Z-8 kita masukkan ke sini, S2 nya kita masukkan ke sini, maka hasil tabelnya seperti ini yang sudah saya masukkan. Nah, sebenarnya sudah selesai, maka karena nilai Z-nya masih ada minus 2, kita ulanglah ke langkah 3 selanjutnya yang seperti awal, tapi dengan menggunakan tabel ini. Kita masukkanlah langkah 4, memilih kolom kunci. Nah, memilih kolom kunci tadi kan nilai Z yang dimana minus 2, yang terbesar kan. Inilah dia, karena dia cuma 1. Langkah ke-5, dia memiliki baris kunci. Dengan rumus seperti ini, kita mengerjakannya. Maka dapatlah yang paling kecil 6, ya kan? 16. Maka inilah. Nah, maka nilai fivernya dari perpotongan dari X2 sama X2 ini 3. Selanjutnya, angka ke-6. Angka ke-6 ini dimana dia mengubah nilai baris kunci. Tadi kan fivernya 3. Maka X2 tadi kita masukkan, fivernya kita masukkan juga 3, maka penyelesaiannya 0 dikali 3, 0 dibagi 3, 0, 3 bagi 3, 1, minus 2 dibagi 3, minus 2 per 3, 1 dibagi 3, 1 per 3, 18 bagi 3, hasilnya 6. Maka X2 nya ini kan kita sudah dapat, maka selanjutnya langkah 7 untuk mengubah nilai baris kunci dengan rumus seperti ini, sama juga kayak sebelumnya, tapi nilai Z nya itu minus 2. Nah, nilai lamanya itu kita masukkan yang tadi, nilai lama, nilai barunya yang ini, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini juga nilai lama dari X1 tadi yang sudah saya jelaskan, nilai barunya seperti ini juga sama, nilai hasilnya itu seperti ini. Maka nilai X2, Z sama X kita masukkan ke dalam tabel ini. Nah, selanjutnya karena kita sudah dapat nih hasilnya, maka kesimpulannya itu kan kita bisa lihat bahwa nilai Z-nya sudah nggak ada lagi nilai yang minus. Maka sudah selesai. Berdasarkan tabel dinyatakan X1 sama dengan 12 nih, X2 sama dengan 6, dan Z sama dengan 132, di mana penyelesaiannya itu Z sama dengan 80, X1 ditambah 60 X2, maka 80 X1 nya itu 12 tambah 60 kali 6, maka
Z sama dengan 960 ditambah 360, maka hasilnya 1320. Itu saja penyelesaiannya hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, jika ada tutur kata ataupun apa yang saya omongkan itu kurang lengkap, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.